Salam God Lovers. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan punya cara yang lebih baik mengubah hidup kita. Jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Ku tinggikan nama
mengatasi bumi. Sebab kasih setiamu sampai ke langit, ku tinggikan namamu. Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Salam saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara semua. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan kasih tema, Indonesia adalah ladang tuaian. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Ya, saya, saudara dan kita semua anak-anak Tuhan tidak kebetulan ditempatkan di Indonesia ini. Ada misi di balik itu semua. Ya, coba kita baca di Yesaya 42 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Jelas, ya, ada misi, ya, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, untuk memberitakan kabar baik. Tuhan telah memanggil kita semua untuk maksud penyelamatan. Ya, Tuhan telah memegang tanganmu untuk misi ini. Mau kemanapun engkau lari, engkau pasti akan benar-benar ditarik Tuhan nantinya. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Siap tidak siap, kapanpun waktunya, kita harus memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Bahwasannya Dia telah datang ke dunia untuk menebus setiap dosa manusia. Luar biasa. Ini bukanlah sebuah undangan yang kita datang, tidak masalah. Tapi ini sebuah perintah. Bahwasannya harus dikerjakan. Lalu, siapa yang harus diberitakan kabar baik? Ya mereka semua yang belum percaya Tuhan. Mereka ada di sekitar kita. Dimanapun kita berada, ada yang belum percaya Tuhan, kita kabarkan kabar baik itu. Tentang siapa? Ya tentang Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Jangan yang lain. Fokus kepada siapa? Ya kepada Yesusnya. Tentunya kita harus berhikmat. Jangan kita menjelek-jelekan, jangan kita berdebat, jangan saling emosi. Kalau kita beritakan kabar baik, lalu mereka tidak percaya, bahkan ragu-ragu atau acuh tak acuh, ya biarkan saja. Kita sudah menjalankan tugas, namun mereka sudah menentukan pilihannya. Free will mereka, kehendak bebas mereka memilih untuk tidak percaya. Engkau sudah melaksanakan tugas, maka tugasmu sudah selesai dan engkau bisa cari tok yang lain. Tok itu apa? Target operasi Kristus. Ya, maka ketika mereka tidak percaya, maka free will mereka yang menjadi alat penghakiman di hadapan Tuhan kelak. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ya kita harus benar-benar fokus kepada perintah Tuhan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan pernah takut, Tuhan menyertai kita. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Fokus kepada Tuhan Yesus, bahwasannya Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Karena Yesus adalah kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah perantara antara kita dengan Bapa. Maka itu terus beritakan kabar baik. Kita
harus mengasihi sesama. Dengan kita memberitakan kabar baik, kita sudah mengasihi sesama. Baik, kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami, mengajar kami, dan kami mau Tuhan memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat bagi kami Tuhan, agar kami bisa memberitakan kabar baik dengan sempurna Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin.